Shalom, salam sehat bagi kita semuanya dan selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saya mau mengundang Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih sebelum melakukan aktivitasnya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan melalui firman-Nya. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga atas segala berkat-Mu yang Tuhan berikan kepada kami di dalam menuntun kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan karena Tuhan memperkenankan kami pada pagi hari ini menikmati kehidupan yang penuh berkat melalui napas kehidupan dan kesehatan. Biarlah Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami masing-masing, Kau bekali kami di dalam kuasa firman-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari ini Sabtu 14 Mei 2022 tertulis di dalam Yeremia pasal 16 ayat 20. Dikatakan demikian. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah? Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah? Jemaat yang terkasih, apa yang melatar belakangi manusia itu lebih memilih apa yang dia inginkan daripada apa yang Tuhan inginkan? Apa yang melatar belakangi manusia itu lebih cenderung melakukan apa yang dia inginkan daripada melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itulah yang kita lihat sampai saat ini. Kesalahan yang dilakukan oleh umat pilihan Tuhan ketika mereka harus mendapatkan hukuman, ketika mereka harus terbuang. Kesalahan itu menjadi embrio yang bertumbuh subur dan terpelihara oleh umat-umat Kristen. Sehingga sampai saat ini dosa perselingkuhan dan pengkhianatan manusia kepada Tuhan tidak pernah berakhir. Pada pagi ini kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Yang pertama, siapakah Allah yang sebenarnya yang kita sembah? Dan siapakah yang disebut ilah-ilah atau Allah lain itu? Dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan ketika mereka berpaling untuk menyembah berhala, namun tradisi itu terjadi bagi umat Tuhan pada saat ini. Bukan berhalanya yang mau ditekankan kepada kita, tetapi ada banyak dari antara kita memberhalakan jabatan, harta, pekerjaan. Sehingga begitu dia kehilangan pekerjaan, harta atau jabatannya, serasa dia itu mati. Serasa dia tidak punya pengharapan, serasa dia tidak punya masa depan lagi. Namun tidak pernah kita berpikir bagaimana kehidupan kita jika kita kehilangan Tuhan. Bagaimana kehidupan kita jika kita hilang atau menghilangkan diri dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, memutus hubungan dengan Tuhan. Padahal ketika kita sadar, kita memberhalakan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, itulah penekanannya bahwa kita sudah menghilangkan diri kita dari Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita juga kembali seperti apa yang disuarakan di dalam hukum Taurat yang pertama dan yang kedua itu. Dengan tegas dikatakan, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada Allah lain. Itu berarti kita harus takut. Kita harus cinta. Kita lebih memiliki Allah yang kita percayai daripada segala-galanya.
Yang kedua juga hukum Taurat mengatakan jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Di sanalah persoalan tadi. Ketika keyakinan kita bergeser dari Allah yang sebenarnya, dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dari Allah yang menciptakan kita, dari Allah yang memelihara kita kepada Allah yang tidak jelas statusnya. Itu bisa terjadi ketika kita tidak takut lagi kepada Tuhan, ketika kita tidak cinta lagi kepada Tuhan, ketika kita tidak kasih lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa kita dilarang memuji Allah lain? Kenapa kita dilarang untuk memuji Allah lain? Kenapa kita tidak diberi kebebasan oleh Tuhan? Karena Dia tahu, Dia yakin, dan itu ditekankan kepada kita sejak mulai dari penciptaan. Tidak ada Allah lain, tidak ada Allah tandingan, hanya ada satu Allah. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan pernah percaya kepada sistem kehidupan menghalalkan segala cara demi kesuksesan. Tapi untuk demi kesuksesan hanya satu cara, percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini adalah perintah menjadi dasar hidup kita, menjadi dasar kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena kita diingatkan tentang kedaulatan Tuhan sebagai Allah dalam kehidupan kita. Menegaskan kepada kita hanya ada satu Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan manusia, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita, yang memberikan pengampunan atas kesalahan kita. Tapi pengampunan itu tidak hanya sekedar mengampuni, tidak sekedar hanya mengingat, melupakan, tetapi mengampuni itu menunjukkan kasih setia Tuhan yang mengubah hidup manusia itu. Maka kasih setia Tuhanlah yang mengampuni kita. Kasih setia Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Karena itu coba kita lihat, tidak ada Allah lain yang menjanjikan kasih setianya kepada kita untuk memperlengkapi, untuk menyempurnakan, untuk menyediakan segala kebutuhan bagi kita. Tidak ada Allah lain yang hadir dalam kehidupan kita yang menjanjikan keselamatan seperti Tuhan Allah yang kita sembah. Justru Allah lain itu memperbanyak persoalan dalam hidup. Justru Allah lain itu akan mengindahkan daripada hidupmu segala sesuatu berkat Tuhan. Karena itu jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apapun persoalan hidup yang kita hadapi, kita sudah diingatkan bahwa jangan pernah meninggalkan Tuhan yang telah menciptakanmu. Hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Menyertai kamu sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu dengan kuasa kasih setianya yang berkata kepada kita bahwa kita tidak bisa hanya menunggu kasih setianya, hanya menunggu penyertaannya sampai akhir zaman, tetapi kita harus terlibat di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita harus terlibat melalui kesetiaan kepada Tuhan, sehingga apa yang dikatakan dengan firman-Nya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah wujud kasih setia Tuhan, itulah wujud penyertaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, apakah hartamu bisa melegakan kehidupanmu? Apakah jabatanmu bisa memberikan kelegaan kepadamu? Apa bisa dia meringankan beban hidupmu? Justru semakin banyak pergumulan, semakin banyak
pekerjaan, maka Anda akan semakin tertantang dengan beban yang berat. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan, semakin banyak tanggung jawab, semakin banyak pekerjaan, semakin banyak apa yang kita lakukan, justru beban kita semakin ringan karena kita percaya bahwa Tuhan yang bersama-sama dengan kita ada menanggung beban kehidupan kita itu. Jemaat yang terkasih, melalui nats firman Tuhan pada pagi hari ini, apapun aktivitas kita, apapun warna kehidupan kita, Tuhan tidak pernah berpaling, membiarkan kita. Justru Dia selalu ada bersama-sama dengan kita, mengingatkan kita bahwa Dia bukanlah ilah atau Tuhan yang lain yang hanya memberi janji-janji manis, tetapi Dia adalah Tuhan yang memberikan kurban kasih setianya kepada kita, sehingga di dalam firman-Nya dan kedaulatannya lah bukan sia-sia. Di dalam janjinya kita tidak akan mendapatkan janji yang sia-sia, tetapi janji itu mengingatkan kita. Kesetiaan Tuhan itu mengingatkan kita. Kita tidak hanya dibiarkan untuk berpangku tangan. Kita tidak dibiarkan hanya berdiam diri, tetapi Tuhan mengatakan iman kita harus iman yang aktif, iman kita harus iman yang bekerja, sehingga firman-Nya mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa dan bagaimana kerajaan Allah itu? Di sanalah kasih setia Tuhan akan kita dapatkan, di sanalah berkat Tuhan akan kita dapatkan. Mencari kerajaan Allah tidak begitu sederhana sekali. Kita bertemu, kita meminta, tetapi kasih setia Tuhan, kerajaan Tuhan, di dalamnya ada kasih setia Tuhan yang mengingatkan kita bahwa persekutuan kita itu bukanlah persekutuan yang melihat waktu, tetapi persekutuan kita dengan Tuhan adalah persekutuan di mana kita harus meminta, di mana kita harus mencari, di mana kita harus mengetuk. Maka dengan meminta kita akan diberikan, dengan mencari kita akan mendapatkan, dengan mengetuk pintu akan dibukakan. Jemaat yang terkasih, kesetiaan kita dalam memuji Tuhan akan mendapat jaminan dari Tuhan itu sendiri, bahwa Dia akan menolong dan memberikan kepada kita kehidupan yang sempurna. Seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Jemaat yang terkasih, kita percaya bahwa hubungan orang percaya dengan Tuhan adalah hubungan seperti pohon anggur dengan rantingnya. Ranting itu tidak akan pernah hidup jika melepaskan dirinya dari pohon. Ranting itu tidak akan pernah berbuah jika dia dipotong dari pohonnya. Karena itu kita hanya mendapatkan hidup yang sempurna dari Tuhan. Sebab firman-Nya mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan, itulah yang kita dapatkan jika kita tetap setia di dalam Tuhan. Karena firman-Nya mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Tidak ada kehidupan siapapun bersukacita di selain hidup di dalam Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menjamin hidupnya berbahagia jika dia tidak setia kepada Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, apapun aktivitasmu, biarlah itu menjadi karyamu untuk memuliakan Tuhan. Jemaat yang terkasih, melalui renungan pagi ini, kami sebagai pimpinan Jemaat HKBP Resort Surabaya mengingatkan dan menghimbau, mengundang kita semua untuk menghadiri pesta resort yang akan kita lakukan pada hari Minggu 15 Mei 2022 bertempat di HKBP Waru yang diadakan di Gedung Brigif 2 Jalan Juanda, di mana kita bisa melihat di sana gerbang untuk masuk ke gedung itu ada buaya dan hiu petarung. Mari hadir, karena pesta kita itu langsung dipimpin oleh pimpinan gereja kita HKBP, yaitu Amang Sekjen Pendeta Dr. Victor Tinambunan, yang hadir bersama-sama kita menyampaikan firman-Nya, menyampaikan sukacitanya. Karena itu mari sambut persekutuan kita sebagaimana
yang dikatakan firman Tuhan pada pagi hari ini, bersekutulah bersama-sama dengan keluarga. Meriahkan, doakan, dan buatlah dan lakukanlah persembahanmu di tengah-tengah pesta kita. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur Tuhan jika pada pagi hari ini Kau telah memberikan kepada kami sukacita, kekuatan, kesehatan, berkat-Mu yang melimpah. Oleh karena itu terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dengan segala kuasa karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap aktivitas jemaat-Mu, program gereja-Mu, terkhusus Tuhan pada hari Minggu ini 15 Mei 2022, kami se-HKBP Resort Surabaya akan mengadakan kebaktian kebangunan iman sekaligus pesta resort. Kami yakin dan percaya Tuhan akan berkarya, Tuhan akan menggugah, Tuhan akan membukakan setiap tangan jemaat-Mu, hati jemaat-Mu untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, menjadi dukungan dalam program pelayanan gereja-Mu HKBP Resort Surabaya. Terima kasih Tuhan, berkati pimpinan jemaat-Mu yang akan memimpin kegiatan tersebut. Terima kasih Tuhan, berkati juga bangsa dan negara kami ini supaya tetap di dalam keamanan dan kemakmuran. Kami berdoa juga buat pimpinan gereja-Mu HKBP sedunia ini Tuhan. Kami yakin ada banyak program-program yang akan dilakukan dalam memajukan visi dan misi gereja-Mu. Kami yakin seberat apapun tantangan yang kami hadapi, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui renungan ini kami kembali mengingatkan selamat beraktivitas kita, tetap jaga kesehatan dan lakukan prokes. Terimalah salam kami, salam sehat, Horas.